Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi teman-teman, sahabat petani, para subscriber dimanapun berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Berjumpa dengan Lanusia Channel pada pagi hari ini. Saya akan mereview sawit usia ataupun berumur 1 tahun 2 bulan ya, setelah aplikasi pupuk NPK 12 12 17 12 TE ya. Ini teman-teman ya. Oke teman-teman, tidak berlama-lama, mari kita ikuti video berikutnya. Bagi teman-teman, sahabat petani, para penonton semua yang baru menemukan channel ini ataupun baru bergabung, jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen teman-teman ya. Oke teman-teman, ini teman-teman ya, ini punya sahabat saya, umur sawit 1 tahun 2 bulan ini setelah 2 bulan aplikasi pupuk NPK 12 12 17 2 ya teman-teman ya. Tapi ini alhamdulillah nih teman-teman, ini bisa dilihat ini langsung hijau ke hitam-hitaman, kemudian daunnya sudah mulai mengembang teman-teman ya. Nah, ini sebelumnya saya pupuk urea teman-teman ya, sebelum saya pupuk NPK 12 12 17 2 ya. Ini saya pupuk urea karena ini bukan punya saya teman-teman ya. Ini sama-sama 2 hektar. Punya saya juga 2 hektar. Ini umurnya 1 tahun 2 bulan. Nah ini yang saya 2 bulan yang lalu saya pupuk NPK 12 12 17 2 ini. Nah ini kebetulan saya tumbang sari dengan tanaman palawija teman-teman ya. Itu di situ ada sedikit kacang ya, tidak dijual, cuman untuk kebutuhan sehari-hari. Ini saya yang mengelola keseluruhan kebun ini 20 hektar ya. 20 hektar ini yang masih usia ataupun berumur 1 tahun. Nah ini teman-teman, ini ada yang seperti ini ya. Ini sebenarnya bukan termasuk kerdil nih teman-teman ya. Ini karena waktu kemarin dipupuk itu kurang maksimal. Nah ini nanti kalau sudah umur 2 tahun kok ternyata tidak ada perubahan yang cukup bagus ya, nanti otomatis diganti ini teman-teman ya, karena kategori sawit abnormal ataupun kerdil ya. Nah ini kalau ditengok dari pucuknya ini bagus kalau menurut pemahaman saya teman-teman. Nah ini jadi, tapi saya bukan menggurui ataupun bukan sok pandai ataupun ya banyak pengalaman sih, tidak teman-teman ya, hanya sebatas sharing ya ini. Jadi teman-teman ya, kalau menurut pengalaman yang saya laksanakan atau yang saya praktekkan, memang yang terbaik untuk TBM ya ataupun tanaman sawit yang belum menghasilkan itu pupuknya NPK 12 12 17 2 ya. Itu teman-teman ya yang saya praktekkan. Kalau dengan urea ataupun pupuk-pupuk yang lain, saya sudah mencoba, cuman yang terbaik hasilnya ini. Yang penting tepat waktu, tepat dosisnya, teman-teman ya. Kalau misalkan ada sahabat saya menanyakan, bagaimana Pak D kalau saya menggunakan pupuk tunggal? Itu sama saja, pupuk tunggal maupun pupuk majemuk. Yang penting biarpun menggunakan pupuk tunggal,
kandungannya ya. Kandungan pupuknya itu ada unsur nitrogen atau urea, fosfat ataupun fosfor, ya biasanya TS atau RP ya itu yang penting mengandung fosfat. Kemudian ada kandungannya kalium. Walaupun sawit ini belum menghasilkan, itu perlu juga ditunjang pupuk kalium, teman-teman ya. Jadi ibaratnya kita makan ada lauknya, ada nasinya, ada sayurnya, dan ada buahnya. Nah itu kan. Ya, begitu juga sawit. Sawit juga nih kalau dipupuk dengan kandungan 12, 12, 17, 2 plus TE itu sudah istilahnya mencukupi semua ya kebutuhannya. Tapi kalau teman-teman menggunakan pupuk tunggal, misalkan bulan ini urea 2 on setengah lah ataupun 3 on. Kemudian bulan berikutnya 3 on SP36 ataupun TSP. Bulan berikutnya KCL 300 gram per pokok. Nah, kalau pupuk tunggal itu memang memerlukan waktu yang cukup panjang lah, cukup banyak. Jadi kalau teman-teman banyak pekerjaan kurang efisien kalau menggunakan pupuk tunggal ya. Beda kalau teman-teman ini banyak waktu yang longgar, nah, silahkan pakai pupuk tunggal. Di sini saya tidak membahas masalah pupuk majemuk ataupun NPK maupun pupuk tunggal. Sama, yang penting kandungannya dalam peraplikasi itu banyak unsurnya. Ada N-nya, ada P-nya, ada K-nya, ada MG-nya. Nah, itu. Makanya saya tidak mau repot-repot, saya gunakan NPK 12, 12, 17, 2 plus TE. Nah, itu teman-teman. Jadi jangan salah persepsi ataupun jangan salah paham. Hanya pupuk majemuk ataupun NPK saja yang paling bagus. Tidak, semua itu sama. Yang penting unsurnya, kandungannya. Mau menggunakan pupuk tunggal, mau menggunakan pupuk majemuk, itu sama. Yang penting kalau menggunakan pupuk tunggal harus ada unsur-unsurnya tersebut ya. Jadi jangan misalnya cuma urea, saya tiap pupuk urea, tiap pupuk urea. Nah itu kurang bagus. Nah itu menurut pengalaman dari saya. Nah, itu. Jadi seperti ini ya teman-teman ya pengalaman yang saya dapatkan. Ya mungkin ada teman-teman yang di luar sana yang mempunyai pendapat yang lain, silahkan. Karena manusia itu mempunyai prinsip pendapat yang berbeda-beda teman-teman ya. Tidak berarti saya yang terbaik, bukan berarti saya juga yang terpandai, bukan. Bahkan mungkin di antara teman-teman sahabat tanis di sana, saya masih junior sekali ya. Masih hijau, masih minim pengalamannya. Mungkin yang teman-teman di sana lebih luas lagi pengalamannya tentang persawitan. Lebih banyak lagi pengalaman. Mungkin bahkan sudah kategori petani senior. Jadi saya tidak akan menggurui, saya hanya berbagi pengalaman. Ini menurut pengalaman saya. Oke teman-teman. Demikian tadi teman-teman sharing dari saya ataupun pengalaman dari saya. Saya sedikit berbagi teman-teman ya. Apabila kurang berkenan ya saya manusia biasa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila tayangan ini bermanfaat, silahkan teman-teman bisa dipraktekkan. Selamat pagi, selamat berpisah, berjumpa kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.